Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, kali ini saya akan membahas satu topik menarik tentang pembangunan dan tujuan yang hendak dicapainya. Apa itu pembangunan, kawan-kawan? Itu sebagai sebuah proses atau upaya menuju keadilan dan kesejahteraan pada sebuah bangsa atau masyarakat. Ya. Nah, jadi kalau bicara pembangunan itu berarti sebagai sebuah proses multidimensional, ya, yang tidak terbatas pada pencapaian pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah prasyarat keharusan, tapi juga adanya sebuah pendewasaan, peningkatan mutu pada mekanisme ekonomi itu sendiri, sosial, politik, dan kelembagaan, kawan-kawan. Nah, jadi akan muncul sebuah sinergitas, ya, antara ekonomi, ya, sosial, politik, dan kelembagaan di dalam proses pencapaian menuju kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang ada pertanyaan yang menarik. Dengan demikian, apa itu ilmu ekonomi pembangunan? Ya, yang jelas itu sebagai sebuah ilmu yang mempelajari, ya, bagaimana pengalokasian sumber-sumber ekonomi di dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang didukung, ya, oleh bekerjanya mekanisme ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan sehingga tercapainya kesejahteraan pada masyarakat. Nah, itu dia, teman-teman. Ini tidak mudah, ya. Terkadang ekonomi mungkin berjalan dengan cepat, tapi tidak ada sebuah pemerataan tingkat pendapatan. Nah, ini harus diperhatikan oleh para akademisi dan juga para policy makers yang bertujuan untuk mencapai titik tertinggi kesejahteraan masyarakat sebuah bangsa, termasuk di Indonesia yang saat ini kita sudah masuk ke usia 79 tahun, ya, hampir 80 tahun atau 8 dasawarsa kita merdeka. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang semoga Allah rahmati, kita sampai pada sebuah tujuan, ya. Apakah yang hendak dicapai, gitu ya, dari sebuah pembangunan? Ada 3 tujuan inti. Yang pertama, adanya sebuah peningkatan pada pemenuhan hak-hak pokok atau asasi manusia, seperti peningkatan pada pangan, sandang, dan papan, ya, serta rasa aman dan rasa nyaman di tengah kehidupan masyarakat, ya. Nah, ini yang paling pokok, yang asasi, ya. Orang tidak boleh tidak punya pemenuhan pangan yang cukup dan bergizi. Orang tidak boleh tidak memiliki tempat hidup yang layak. Orang tidak boleh tidak memiliki pakaian yang baik, yang bisa menutupi dari panas dan dingin dan menutupi auratnya. Nah, juga rasa aman, ya, aman di dalam bermasyarakat dan bernegara tanpa ada intimidasi dari siapapun, ya. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua yang penting sekali ini, yaitu adanya peningkatan standar hidup. Melalui apa? Melalui adanya pemerataan ataupun yang namanya peningkatan pendapatan pada setiap masyarakat, ataupun kita kenal dengan pendapatan per kapita, selalu naik secara signifikan waktu ke waktu. Yang kedua yang akan dicapai dari sebuah strata yang baik adalah apa? Di antaranya adalah peningkatan pada akses, ya, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, ya, pendidikan yang bisa membentuk karakter masyarakat yang cerdas dan juga berakhlak yang mulia, ya. Kemudian adanya peningkatan pada akses, ya, kesehatan. Orang harus sehat secara batin, secara lahir, ya. Kemudian ada sebuah jaminan di dalam pemenuhan secara terus-menerus pada aspek kesehatan tersebut, ya. Nah, dan yang tidak kalah penting tentunya di dalam peningkatan strata kehidupan adanya sebuah lingkungan sosial yang saling mendukung, ya,
yang saling mensupport tanpa ada sebuah diskriminasi, ya. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah terdapatnya peningkatan akses pilihan-pilihan ekonomi dan sosial dari masyarakat. Orang mau berkarir sebagai seorang ASN, berkarir sebagai seorang entrepreneur, ataupun pekerja sosial yang lain, itu diberikan akses yang mudah, ya, secara ekonomi, ya. Orang punya keleluasaan di dalam berekonomi. Nah, kemudian juga secara sosial, ya, tidak boleh adanya sebuah penghambaan dari manusia kepada manusia. Manusia tugasnya bekerja sama, tapi penghambaan itu adalah kepada Tuhannya. Jadi orang itu bebas berkreasi untuk memilih, ya, memilih pekerjaan, dan orang itu tidak boleh ada sebuah penghambaan kepada selain Tuhan. Kalau di Islam tidak boleh ada penghambaan kecuali kepada Allah, Rabb, pencipta alam. Ya, itu penting, ya, karena kita ingin sebuah terciptanya masyarakat yang paripurna, ya. Dia tumbuh secara ekonomi dan dia juga cakap atau soleh secara akhlak atau perilaku, ya. Nah, teman-teman, itulah kira-kira kajian kita kali ini, ya. Sekali lagi, pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang tidak hanya, ya, berpikir atau mengatur pertumbuhan ekonomi dengan alokasi sumber ekonomi yang demikian luas tersebut, tapi juga ada sebuah dukungan, ya, peningkatan ataupun pendewasaan pada struktur sosial, politik, dan juga kelembagaan, ya, regulasi yang mendukung terhadap pencapaian kesejahteraan tersebut, ya. Dan ini perlu sebuah kerjasama, dan kita berdoa kepada Allah semoga bangsa Indonesia dikaruniai sebuah pemimpin yang adil, yang jujur, ya, kemudian yang cinta kepada rakyatnya, ya, kemudian juga masyarakatnya juga taat kepada pemerintah dan tertib secara hukum dan peraturan, ya. Demikian saja, semoga Allah meridhoi harapan kita tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.